eh, sangat baik ya untuk kita semua. Dimohon kerjasamanya, dan kalau misalkan masih ada yang hasil dari jadi saya bikin disclaimer dulu ya. Jadi di sini tadi yang disampaikan sama Mas Tio bahwa apa yang dibahas kali ini tidak menjadi landasan apa sih landasan hukum ataupun tidak menjadi ketetapan yang pasti gitu kan, karena bisa jadi apa yang kita bahas di sini, pendapat teman-teman di sini bisa jadi berbeda dengan pendapat dari tim penilai di masing-masing instansi atau unit kerja dari teman-teman atau rekan-rekan analis kepegawaian yang ada di sini, karena bisa jadi kan sudut pandangnya beda. Misalkan dalam hal laporan, oh kok laporannya cuma 2 halaman tapi besaran angka kreditnya gede banget gitu kan. Ada kalanya cukup ditempatkan di laporan yang angka kreditnya kecil gitu kan. Tapi ada juga mungkin penilai yang melihat bahwa oh ini sifatnya penting nih, makanya besaran angka kreditnya bisa gede gitu kan. Gitu. Nah, jadi setidaknya kita punya pandangan terkait sama butir-butir kegiatan. Kalaupun misalkan nanti di tempat atau instansi kerja masing-masing rekan-rekan semua itu berbeda, ya nanti bisa dijadikan bahan untuk diskusi nanti ya, bisa di grup Telegram nanti dibahas selanjutnya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan, Mas Tio, mohon izin ditampilkan, kita langsung saja. Yang pertama, banyak sekali nih yang, oh ya sebentar, saya juga coba untuk bikin ini ya, panduan untuk acara ini, jadi kita baca satu persatu pertanyaannya, kalau ada yang bisa menjawab, di sini kan sudah ada jawabannya nih, nanti kita coba bahas, kalau ada yang berpendapat lain ataupun berpendapat sama, dipersilahkan untuk berpendapat. Satu pertanyaan kita sepakatin 3 pendapat dulu ya, dan masing-masing pendapat atau masing-masing orang menyampaikan dalam waktu 1 sampai 2 menit gitu kan. Jadi harapannya dalam 1 atau 2 jam ke depan kita bisa membahas ini semua gitu. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan semua, bisa dipahamin. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas silahkan raise hand, angkat tangan sebelumnya, nanti panitia ataupun Mas Trio akan membuka kesempatan untuk bicara gitu. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, banyak sekali yang belum saya paham dengan butir uraian analis kepegawaian ahli pertama. Nah, ini langsung nih. Kalau sertifikat yang tidak ada jamnya masuk di mana? Gitu kan. Nah, untuk ini ada teman-teman yang menjawab gini, sertifikat atau workshop, webinar atau workshop itu diinput ke dalam unsur penunjang, sedangkan pelatihan diunsur ke pendidikan dan pelatihan. Nah, menurut rekan-rekan semua di sini, apakah jawaban ini sudah udah menjawab secara memuaskan atau belum gitu? Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan untuk present, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau saya sendiri sih melihatnya kayaknya masih belum ini ya, belum tuntas ya jawabannya. Karena mungkin bisa jadi gini, saya memahami bahwa kalau sertifikat itu kan bisa diterbitkan dari kegiatan yang sifatnya online ya, kayak meeting Zoom gitu kan. Kita ikutin kegiatan apa, terus ada eh, ada sertifikatnya gitu kan. Nah, tapi ternyata di sertifikat itu tidak ada jamnya gitu, jam pelajarannya. Jadi masuknya kemana? Nah, ini bentar. Tio. Iya, Mas. Ya. Ini kali ya? Ya. Kalau kita lihat dari butir kegiatan, ini kan ada di seminar, subunsur seminar lokakarya di bidang manajemen PNS, di mana seminar, kalau kita selaku peserta di tingkat nasional ataupun internasional, itu bisa kita dapatkan angka kredit sebesar 1 gitu kan. Nah, ini biasanya yang
misalkan BKN nih, BKN kan setiap tahun ada kayak semacam seminar nasional ya, yang tingkatnya itu melibatkan instansi pusat ataupun instansi daerah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengikuti kegiatan tersebut, baik itu secara fisik ataupun Zoom, itu kita dapat satu sertifikat yang bernilai 1 angka kredit. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Monggo silahkan untuk ini ada di chat nih. Sertifikat yang tidak ada jamnya, angka kreditnya berapa? Apakah bisa dihitung berdasarkan lamanya pelatihan, berapa hari atau dari tanggal berapa sampai berapa? Oh, berarti ini pelatihan ya, contohnya Mas Tio. Kalau Yang di atas itu ya. yang di atas bisa coba, oke, monggo kita ke atas dulu. Ini pendidikan dan pelatihan fungsional memperoleh STTP. Nah, ini kan ada nih yang lamanya lebih dari 960 jam itu kita dapat 15 angka kredit ya. Ini sampai dengan lamanya 10 sampai 30 jam kita dapat 0,5 angka kredit. Nah, saya juga pernah nih terus terang mengikuti pelatihan yang sifatnya online. Jadi bukan lagi klasikal tapi online. Waktunya itu adalah bisa sampai 2 minggu gitu kan. Memang ketika saya juga tanyakan ke teman-teman tim penilai, kayak saya konsultasikan bahwa sertifikat yang saya dapatkan itu tidak ada jam pelajarannya, di mana penyelenggaranya, jadi penyelenggaranya itu kan adalah pihak ketiga waktu itu kan, PPM manajemen. Mereka itu tidak mau tidak mau mencantumkan jam pelajaran di sertifikatnya. Maka ketika saya konsultasikan ke tim penilai jabatan fungsional analis kepegawaian, ada teman penilai yang menyampaikan bahwa ya sudah, berarti hitung aja 1 hari itu berapa jam pelajaran gitu kan. Karena definisi jam pelajaran kan ada yang menyebutkan 45 menit ya. Jadi 1 hari itu berapa jam pelajaran itu nanti dikalikan gitu kan. Nah, itu nanti ketemu tuh apakah 10 sampai 30 jam ataupun 81 sampai 180 jam ataupun yang lainnya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silahkan untuk dihitung sendiri gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, tapi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman lain silahkan untuk disampaikan. Mas Pram, menarik sih di grup chat ada yang nanya, kalau misalnya di bawah kan outputnya laporan ya, itu kalau ngasih sertifikat aja gimana? Apakah harus bikin laporan juga yang tadi, yang peserta? Yang tadi. Pelatihan yang dilaksanakan oleh internal namun kurang dari 10 CP masuk ke mana? Terus untuk outputnya di situ disebutkan laporan, apakah harus membuat laporan atau cukup sertifikat? Kalau ini Mas, di instansi saya sih, kalau misalnya dia ada sertifikatnya, dia nggak usah bikin laporannya. Tapi kalau sertifikatnya nggak ada, bisa melampirkan yang lain. Misalnya ST, surat tugas, mengikuti seminar itu atau pelatihan itu. Terus bisa juga membuat laporannya. Itu sih. Mungkin bisa berbeda di instansi Bapak Ibu ya, tapi yang tadi kita disclaimer di awal. Begitu sih, kalau sertifikat aja sih kelihatannya cukup. Tapi kalau Nah, nggak ada ya itu. baik Mas Trio, terima kasih banyak. Ini sedikit pencerahan nih. Memang di sini satuan outputnya adalah laporan ya, tapi ada nih teman atau di instansinya Mas Trio ini, kalau misalkan memang tidak berupa sertifikat, bisa berupa laporan, dan di mana laporan itu tentunya ada ininya ya, ada strukturnya ya, dari pendahuluan, terus latar belakangnya apa, terus isi dari pelaksanaan pelatihannya itu apa, terus nanti tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu laporan ya. Nah, eh, gimana nih teman-teman? Saya buka kesempatan dulu deh. Ini banyak sekali yang nanya, tapi saya pengen coba dong pendapat dari teman-teman yang sekiranya sudah punya pengalaman. Mungkin bisa resign nanti dijadikan co-host supaya bisa unmute gitu. Atau nanti kita minta unmute setelah resign gitu.
Ya, resen dulu ya Bapak Ibu, resen dulu nanti tim panitia akan membuka kesempatan untuk mute-nya. Ini mungkin agak malu-malu sih Mas Pram, bisa lewat chat aja ntar kita bacain gitu. Oke. Sambil Nih, lanjut. sepertinya tiap instansi berbeda ya nih dari Pak Kurniawan nih dari Kementerian Agama yang sudah pernah mengajukan ya mohon bersuara ya betul. Ayo Bapak Ibu, saya rasa sih sebetulnya banyak nih yang pasti sudah pernah mengajukan ini gitu kan. Gak apa-apa kita sharing aja ya. Sekali-kali bantu teman-teman sesama korps analis kepegawaian lah ya. Selama ini kan Bapak Ibu bantunya adalah bantu pegawai masing-masing ya. Sampai-sampai mungkin untuk urusan sendiri tidak diurusin. Nah, ini urusan kita nih, urusan Dupak nih ya, kita harus ngurusin diri sendiri juga nih. Oke. Nah, ini jawaban dari hasil kita. Sertifikat webinar workshop diinput ke unsur penunjang, ya kan, kode butir 21416, sedangkan pelatihan ke pendidikan. Nah, kode butirnya Mas Tio nih. Oke nih Mas Tio, ternyata ada nih yang komentar lewat chat, nggak apa-apa, boleh. Bentar, mana tadi? Tadi kayaknya ada nih. Itu yang dari Salatiga, Mas. Salatiga, bentar. Di mana Mas Pram? Bentar Mas, sorry. Kemarin dengan bukti sertifikat webinar, alhamdulillah bisa dapat nilai. Ya, ini dari Kota Salatiga. Ya, memang ada dapat nilai Bu, alhamdulillah. Bagaimana dengan Dupak SDMA? Apakah tetap buat seperti butir-butir analis kegiatan, analis kepegawaian? Bapak Ibu ada yang punya pengalaman kah? Apakah ada yang sudah masuk ke jabatan fungsional SDM aparatur? Kalau saya terus terang belum punya pengalaman nih SDM aparatur itu nanti seperti apa. Yang jelas sih memang yang saya tahu SDM aparatur butir-butir kegiatannya sifatnya lebih ini ya, lebih bersifat output keluarannya, sedangkan kalau di analis kepegawaian kan sifatnya itu pertahapan kegiatan itu punya angka kredit masing-masing gitu kan, sedangkan kalau sumber daya SDM aparatur itu sudah langsung ke output besarannya gitu loh. Apakah tetap buat seperti butir-butir analis kepegawaian? Nah, kalau dilihat dari butir kegiatannya ya memang mau tidak mau harus bikin Dupak kan, seperti itu. Tapi kita juga belum tahu nih apakah Dupak itu akan tetap eh, berlaku untuk tahun depan karena kan ada informasi bahwa nanti kita tidak perlu lagi membuat Dupak kan karena Dupaknya itu akan terintegrasi dengan SKP. Nah, tapi karena memang sampai saat ini belum ada yang secara resminya belum ada, ya kita ikutin aja. Oke, berikutnya. Saya rasa untuk sertifikat cukup ya. Ini beberapa komentar Mas Pram, bisa menjawab. ada yang bertanya Mas Pram? Oh boleh,
silakan. ini ada yang bertanya via Jafri ini ke saya. Mau tanya Mas, bulan Oktober ikut diklat analis SDM aparatur, tetapi belum keluar sertifikatnya sampai dengan saat ini. Untuk lampiran kegiatan, apakah bisa digantikan dengan surat tugas? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi ikut diklat ya, diklat SDM aparatur, diklat fungsional berarti ya? Ya Mas, fungsional berarti. Diklat fungsional. Tapi sampai saat ini belum ada sertifikat yang keluar. Nah, kalau saran saya sih, kalau saya secara pribadi ya, baiknya itu ya kontak dulu lah panitianya, karena kan ini udah Desember, mereka juga pasti udah paham lah bahwa ini saatnya untuk mengumpulkan dupak, dan sertifikat itu juga pasti dibutuhkan banget lah ya sama kita-kita yang sebagai analis kepegawaian. Satu itu dulu. Kalaupun memang mentoknya seperti itu, tadi Mas Tio punya pengalaman nih, kalau misalkan memang nggak ada sertifikatnya, boleh pakai laporan gitu kan. Dan nanti apa ya, untuk menyampaikan ke tim penilai mungkin bisa dikasih catatan kali ya, kasih notulen, note tersendiri bahwa ini laporan untuk sementara menggantikan sertifikat yang masih dalam proses. Seperti itu kali ya, ya Mas ya? Iya. Kalau kemarin sharing sama teman, kalau sertifikatnya belum keluar, izin Mas Pram, Iya. itu bisa ini sih bisa kontakkan dulu sama tim penilainya. Misalnya orang apa biro organisasi atau kepegawaiannya di instansi masing-masing disampaikan bahwa ada surat tugasnya, ada surat keterangannya, dan juga ada dokumentasinya. Kalaupun diperlukan, bisa juga buat surat keterangan bahwa dari pimpinan instansi, dari pimpinan unit kerja, misalnya setingkat eselon 2, katakanlah kepala satker apa gitu, yang menyatakan bahwa si yang bersangkutan itu telah mengikuti diklat tapi ininya belum keluar gitu. Jadi itu bisa jadi penguat juga sih. Ya, oke, siap. Mas Tio, terima kasih banyak. Ini juga ada pendapat yang menarik nih dari ini Sukometa Rangga. Yang dimaksud diklat manajemen ASN yang memang belum keluar namun surat pemanggilannya ada, pakai jumlah JP-nya. Mungkin seperti itu maksudnya ya, Pak. Bahwa kalau memang sertifikatnya belum keluar, tapi kan di surat pemanggilan untuk mengikuti diklat kan pasti ada durasinya ya. Dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, itu kan ketahuan tuh bisa kita hitung JP-nya itu berapa gitu kan. Nah, dari situ bisa mungkin nanti baik itu bentuknya laporan ataupun tadi Mas Tio bilang surat pernyataan itu yang disampaikan ke tim penilai. Mungkin seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang pertanyaan pertama terkait sama sertifikat. Nih, ternyata banyak nih yang berkomentar juga. Kalau misalkan memang kelewat, ada yang belum dibaca atau dibahas, nanti bisa di forum berikutnya ya. Tapi intinya gitu tadi, bisa ke unsur penunjang ataupun di unsur di subunsur pelatihan, pendidikan pelatihan. Yang kedua, kegiatan verifikasi pemutakhiran data mandiri pada si ASN itu dihitung per riwayat atau per NIP yang diverifikasi. Nah, ini ada yang ngasih contoh nih, ini verifikasi PDM ASN. Bisa dibuka. Ibu Nur Hidayah, izin kita udah ke tahapan yang kedua ya. Nanti bisa ditindaklanjuti di chat ini, di chat Telegram. Nah, ini adalah verifikasi dari si ASN, pemutakhiran data mandiri. Oke, nah ini seharusnya di sebelah kiri itu ada namanya ya, nama orangnya ya. Nama orangnya, terus satuan kerjanya, terus riwayat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, PNS, dan sampai ke kanan sampai riwayat keluarga itu kan ada sekitar kalau nggak salah 14 ya. Nah, yang dihitung itu apa? Gitu kan. Dan di mana? Berarti kan kalau seperti ini, kalau saya ya punya pengalaman, saya juga sebagai verifikator pemutakhiran data mandiri di unit kerja saya menginput kegiatan ini ke kalau nggak salah mengentry data dalam sistem informasi kepegawaian apa ya? Entry data ke media komputer, nah, kalau nggak salah ini. Nah, angka kreditnya 0,0002. Entry data aja, Mas. Di data. Nah, ya. Ini bukan Mas.
bukan itu, bukan suami istri. Tadi udah benar entry data komputer. Ya ini tadi di kolom chat juga udah sampaikan. Bukan, ada tadi. Nah ini 20069. Ini angka kreditnya 0,002 pertama. Nah, Tapi ini kan ini satuannya adalah pelamar, Mas. data. Ini kan pelamar, Mas. Oh, bukan ini berarti. Sorry, bukan pelamar. Sorry. Entry data pegawai, seingat saya ada sih. Ada. Dicoba Mas di file. Di unsur tata usaha Ini ada yang kepegawaian, Mas. komentar nih, banyak nih di Coba dicek tata usaha deh. Tata usaha. Tata usaha kepegawaian kalau nggak salah. Nah, di situ. Ini ya? Iya, entry di data. bawahnya. Ini bukan sih? Memvalidasi dokumen kepegawaian. Ini juga, tetapi ini sifatnya dokumen ya, per dokumen ya. Per dokumen berarti per... Bisa ya, cuman ini kan ke dalam MySAPK komputer. Nah, ini sebetulnya ada selisih nih antara 0,002 sama 0,003. Ini Mas Pram. Ya, itu mengentry data kepegawaian dalam media komputer kan. Nah, ini angka kreditnya 0,0002. Tapi bisa jadi kan tadi yang di atas Mas yang 0,0003 tadi. Karena sifat dari verifikasi ini kan memvalidasi ya, memverifikasi ya. Nah, ini ada komentar nih dari Bu Ekawati. Sorry. 211015 bukan untuk verifikasi data. Oh, yang ini ya, yang ini bukan verifikasi data. Itu nanya atau masih tahu ya? Memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik. Bu Ekawati, saya mohon izin untuk menjelaskan deh lewat ini aja, voice aja. Silakan dibuka ininya, mic-nya. Ibu Ekawati. Itu ada yang menjawab sih Mas, Bu Zafina tuh. Satuannya data dihitung per pegawai dan per checklist kegiatan kalau tidak salah. Iya. Nah, makanya ini MySAPK itu masuknya kemana nih? Ini apakah ke yang 0,002 atau 0,003 nih? Karena ada dua kegiatan Mas ketika kita verifikasi CSN itu kan ya. Jadi kita cek dokumennya ya kan sesuai dengan yang diinput atau enggak, terus kita perbaiki juga. Misalkan inputannya itu salah gitu kan di setiap riwayat itu. Nah, itu hitungannya per NIP yang kita verifikasi atau per riwayat ada 12 riwayat tuh di MySAPK kan. Nah, itu. Karena ini kalau menurut saya sih ya, karena ini satuannya adalah data, definisi data itu kan satu baris ya, yang saya tahu seperti itu. Jadi satu orang atau satu NIP itu kan riwayatnya tadi ada 12 gitu kan. Jadi bisa jadi satu orang ada 12 kalikan 0,002 gitu kan. Nah, kalau pegawainya 100 ya tinggal dikalikan aja kan. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa sih Mas, tapi balik lagi ya tadi ke awal di interpretasi tim penilai bisa beda-beda. Ada yang kalau nggak salah sharing di kementerian lain gitu, dia ngitungnya per ini, per eselon 2. Oh ini satu orang satu data, ada yang komentar seperti ini. Tapi satu kalau SAPK itu kan ada 12 sih, itu kan tadi ya riwayat kan ya. Kalau kita sebetulnya relatif berat loh untuk verifikasi itu. Maksudnya satu riwayat aja ada banyak kan, kita mesti ngecek dulu nih, ini bener nggak yang diupload gitu kan. Jadi satu data itu kalau definisi saya sih itu satu baris yang isinya misalkan riwayat pendidikan gitu kan. Jadi satu orang bisa sampai 12 data, 12 ya dikalikan 12 gitu loh. Jadi kalau ada satu orang misalkan dia misalkan satu pegawai dia mengusulkan 12 riwayat, terus ada lagi pegawai mengusulkan 10 riwayat, berarti kan ada yang 1, 10, 12, dihitung aja berapa yang dia udah verifikasi ya Mas ya berarti ya. Bikin checklistnya aja berarti kalau kayak gitu ya. Oh ya berarti. Iya. Menurut kami sih terlalu kecil ya kalau misalkan kita effortnya udah misalkan hitungannya satu orang gitu, satu orang satu data kan, waduh. Sementara satu orang itu panjang loh.
ininya, prosesnya. Oke. Ada juga yang sepakat nih sama saya. Saya setuju 1 orang kalikan 12 data, ya kan. Nah ini ya, sebagian besar sih itu ya. Itu masuk butirnya mana, Mas? Tadi ada Tapi ya yang itu butirnya nih, Bapak Ibu mohon dibantu nih, apakah yang 0,002 atau 0,003 nih? Karena ini kan sifatnya verifikasi bukan menginput nih. Coba di searching Mas, SAPK coba yang ada. nggak ada. Jangan di blok dong. Oh iya. Aja ada blok. Nah ini kan mengentry data, berarti bukan ini ya. Mengentry SAPK kan. Kalau nggak salah ada di memverifikasi data. Itu sifatnya global sih. Nah, itu stop. Ini gede nih, ini gede nih. Enggak, kayaknya bukan itu deh. Terlalu gede. Ada yang khusus entry data. Coba sebelumnya tadi, Mas, sebelum verifikasi data. Di atas ya tadi. Bukan sebelumnya. Sorry. Di subunsur tata usaha kepegawaian, Mas, coba Mas cek. Gimana, Mas? Di subunsur tata usaha kepegawaian coba. Untuk entry data SAPK. Nah, itu bukti fisiknya tadi, sorry, ini ada yang bertanya. Entry data SAPK, bukti dokumen dupaknya berbentuk apa? Entry data ya berarti kalau saya pernah dapat informasi dari teman di tim penilai sih, kalau memang itu sifatnya di komputer ya, kita screen capture nih yang belum terinput datanya. Nah, terus berikutnya screenshot juga tampilan yang entry datanya sudah dilakukan gitu kan. Itu salah satu contohnya gitu. Tapi kalau banyak ya nanti tinggal dibuatkan nominatifnya. Salah satu contoh aja screenshot tampilan awal sama screenshot tampilan akhir. Oke, balik lagi. Mengentry data komputer ini 0,02 ya, mengentry data komputer. Nah, itu 20591 nih. Ini kayaknya sebetulnya yang menarik itu di sini nih, 20591 memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik. Kayaknya sih ini ya, Bapak Ibu ya, untuk verifikasi data MySAPK mestinya sih masuknya di sini, bukan di 0,0002. Karena kita melakukan verifikasi dan melakukan perbaikan kan kalau memang pegawai itu ternyata ada typo ataupun apa gitu kan. Iya sih Mas, tapi dan Mas, juga verifikatornya seperti itu kerjaannya. Ya, Mas Pian gimana? Ya, kerjanya seperti itu kalau verifikator CISN. Jadi cek data yang sudah diusulkan sama pegawai kan. Kemudian kita cek nih kesesuaian datanya gitu kan. Misalkan dia ngisi riwayat penghargaan SLKS 10 tahun, padahal sebenarnya dia sudah 20 tahun. Kita perbaiki tuh, kita upload ulang dokumen pendukungnya. Nah, itu contohnya. Betul. Atau kalau misalkan memang ada pegawai yang Mas Pram ternyata kemarin saya salah upload gitu kan. Tapi udah diijoin gitu kan. Udah selesai, udah waktunya udah lewat juga. Nah, ini tugasnya verifikator nih untuk re-upload gitu kan ya Mas ya. Makanya ya, betul Mas, seperti itu. Effort yang lebih itu mestinya dapat angka kredit yang lebih besar juga 0,003 gitu kan. Berarti tugas limpah ya Mas ya untuk analis pegawai pertama itu berarti kalau muda ya, itu berarti. Limpah, berarti 80% aja. Limpah untuk pertama sama Madya berarti kalau kayak gitu. Madya bisa. Oke, ada yang bertanya, buat data nominatif apa nih? Bentar. Dalam bentuk dokumen ditandatangani pimpinan unit kerja dan pernyataan dari unit kerja. Oh, ini Pak Ahmad ini pertanyaan atau ini Pak? Pendapat nih Pak? Atau ngasih saran? Kayaknya sih kalau nggak ada tanda tanyanya berarti ngasih saran nih. Buat data nominatif dalam bentuk dokumen ditandatangani pimpinan unit kerja dan pernyataan dari unit kerja. Oh ya, ini tambahan ya, berarti kayak semacam saran. Sip. Kan berarti ya Mas ya di bawah. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Oke, clear ya? Untuk pemutahiran data mandiri, verifikasi pemutahiran data mandiri. Oke, kita bisa lanjut ke
pertanyaan nomor 3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan sebagai lampiran untuk mengajukan dupak dan tolong diberikan contoh format yang ada. Mas Tio nih. Berarti ini sepertinya sih teman-teman yang bertanya tentang ini belum pernah nih kayaknya nih. Oke, Pak Ahmad, terima kasih Pak. Sarannya Pak, betul. Dokumen apa saja yang dibutuhkan sebagai lampiran dalam mengajukan dupak? Nah, ini kan sebetulnya ada ya di form Excel. Kalau misalkan yang belum pakai e-dupak, itu kan kita pakai form Excel ya. Mas Tio boleh ditampilin nggak Mas? Atau gimana? Ada forum tersendiri Mas? Ini dia, sekedar tahu aja ya tak, liatin yang punya aku dulu. Bentar. Oke, boleh. Ini Mas Tio mau tampilkan punya Mas Tio nih. Soalnya lagi nilai dupak juga nih. Deadline-nya 7 Januari. Iya, betul. Nah, ini agak kita kecilin ya, biar Ya. kelihatan. Oke. Nih, ini kalau di Excel, aplikasi yang Excel ini yang harus diisi. Nah, sebetulnya di sheet yang paling kiri itu kan ada nih. Bisa dikirim Pak contoh form Excel-nya? Bisa, nanti Mas Tio nge-share. Panduan, sorry Mas Tio, dari panduan dulu kali ya. Panduan ya. Nah, ini ada panduannya nih, cara mengisinya gitu kan. Pengisian pertama nama dulu, terus NIP, dan berikutnya itu nanti bisa dibacalah ya. Kita sorry, waktunya terbatas. Terus berikutnya ke form resume, Mas Tio. Nah, form resume ini adalah kita langsung ke ini aja kali ya, ke unsur utamanya. Di unsur utama itu kan taruhlah ke manajemen PNS nih. Di manajemen PNS kita sudah melakukan apa aja nih? Ini Mas Tio udah melakukan mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada. Nah, ini kodenya 20023. Terus buktinya seperti apa Mas Tio? Buktinya ya berarti nanti Mas Tio kayaknya sih punya Excel-nya ya, Mas. Ini di sini Mas. Ini saya ini ya agak rahasia soalnya ini data pribadi sih. Nah, ada Mas. Oke, nah terus jumlahnya berapa nih jumlah datanya gitu kan, berapa unit kerja? Mas Tio ternyata sampai 23 unit kerja. Oh, berarti nih Mas Tio nih kayaknya di ini ya, kayak semacam kepegawaian utamanya ya, di apa biro kepegawaiannya atau di badan yang memang ngurusin unit-unit kerja ya di bawahnya ya. Banyak nih Mas Tio nih. Nah, itu ada 23. Nah, ini kan sebetulnya pekerjaannya mudah ya. Tapi karena Mas Tio pertama kan ya? Iya, masih pertama. Jadi dapatnya cuma 0,9 dan 20 gitu. Oke, terus berikutnya di manajemen PNS melakukan apa lagi nih? Mengevaluasi kebutuhan pegawai. Nah, ini di identifikasi nih jumlahnya berapa? Ini ada 17 data. Nah, terus datanya apa? Ini 17 data ini pasti terpisah ya, terpisah dari form resume ini. Dan resume ini ya sekedar hanya ngeresum output apa saja yang pernah dihasilkan sama di analis kepegawaian itu gitu. Nah, berikutnya di sheet berikutnya, oh Mas Tio mau nampilin contohnya Mas Tio. Ini nih. Evaluasi kebutuhan. Nah, ini pasti ada file tersendiri ya. Tuh. Nah, ini Mas Tio membuat folder-folder tersendiri nih, diurutin nih. Sorry, Mas Tio, bentar. Yang pertama manajemen PNS, yang kedua pengembangan. Nah, di manajemen PNS ini isinya adalah yang sudah dilakukan Mas Tio ini nih, folder-foldernya nih. Di dalam foldernya itu, coba buka lagi Mas. Di panitia CPNS misalkan. Nah, karena Mas Tio jadi panitia CPNS. Nah, ini ada surat tugasnya nih. Nah, inilah yang nanti menjadi bukti fisik gitu. Ini sekedar menjadi gambaran ya, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ngumpulin angka kredit. Nah, ini ada folder, nanti kita masukin satu persatu, terus di form resume kita input berapa banyaknya output di masing-masing kegiatan. Gitu. Balik lagi Mas Tio, sorry. Di Excel, oke. Nah, ini
form resume udah, terus referensi edit, coba Mas Tio ke sheet ref edit. Ini. Oh, enggak ya, itu enggak ya, langsung ke Dupak aja kali ya. Nah, Belum tak benerin sih Mas. oke. Rumusnya ini masih agak ini. Nah, dari sebetulnya ini kan otomatis ya, ketika kita ngisi di form resume kegiatan kodenya apa aja, terus outputnya berapa, nominalnya berapa, itu nanti akan terhitung secara otomatis di sheet Dupak nih, di sheet Dupak manajemen PNS untuk kegiatan mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada itu nanti langsung ketahuan nih besaran ininya, besaran angka kreditnya. Tuh. Oke, setelah Dupak. Nah, ini yang nantinya kalau misalkan sudah lengkap, tidak ada lagi tanda crash ref, ya kan? Artinya sudah komplit, ya kan? Itu nanti kan sampai di bawah, halaman bawah. Sorry, Mas. Itu ketahuan tuh besaran Dupak kita, usulan angka kredit yang kita usulkan itu berapa ketahuan nih. Gitu kan. Angka kredit lama plus angka kredit yang kita usulkan nanti ketemu dan ketemulah jumlah Dupak kita. Nah, setelah Dupak sudah ketemu besarannya, di print yang nanti akan disampaikan ke tim penilai seperti itu. Terus PAK, sheet PAK ini sebetulnya Mas Tio, sorry Mas, ke sheet PAK. Sheet PAK ini yang dijadikan sama tim penilai sih. Ini sheet ini akan dijadikan tim sheet untuk ngeditnya tim penilai gitu. Nah, nanti setelah sudah disidangkan, udah ada ketetapan sama tim penilai, ini yang nanti akan di-print sama tim penilai. Seperti itu. Nah, di sheet berikutnya ada tanda tangan eselon 2. Ini bukti yang lainnya nih. Sorry, di atas Mas Tio. Sorry. Di TT tanda tangan S2. Nah, ini lampiran pendukung Dupak nih. Tadi kan pertanyaannya kan itu kan, apa saja yang dilampirkan. Yang pertama SPMT manajemen PNS dan bukti fisik. Ya kan, SPMT surat pernyataan melaksanakan tugas sama bukti fisiknya. Terus SPMT pengembangan sistem manajemen PNS. Ini ada format-formatnya ya. Pasti ada lah nanti. Gitu. Ini sekedar gambaran ya. Iya, Mas, ini tadi ada yang nanya verifikasi data CPNS. Aku nggak bisa jawab di sini, paling nanti di grup Telegram kita sharing aja ya. Oke. Oh, verifikasi udah kelewat ya tadi ya terkait sama ini ya, pemutakhiran data mandiri ya. Seleksi administrasi Mas Bram yang pelamar CPNS itu. Iya betul, lebih tepatnya sih di situ ya. Mengenai data Karena itu pelamar. kan suatu rangkaian kegiatan penerimaan CPNS, penerimaan pegawai kan. Tapi ada nggak Mas Tio? Coba dicari Mas Tio. Itu Mas yang entry data itu ada seleksi administrasi. Pengadaan ya. Entry data pelamar. Nah itu. Nah ini. Oke. Hitungannya gimana tuh Mas? Dihitung per jumlah pelamar apa dihitung kan setiap pelamar kan melampirkan 7 berkas ya kalau nggak salah itu kan? Oh gitu. Nah, ini balik lagi data. Ya. Kalau saya sih patokannya kalau data itu kan satu baris ya, satu baris data isinya apa aja. Ya, kalau yang tadi MySAPK itu kan ada 12 riwayat ya, jadi ada 12 data per orang gitu kan. Nah tergantung struktur datanya juga sih Mas kayaknya. Kalau memang itu ada 7 ya 7-7-nya diusulkan aja, satu orang 7 gitu kan. Mas Pram, izin pendapat ya. Kemarin aku nanya sama teman di Kemenlu, kan mereka juga tentang luar negeri. Mereka juga melakukan verifikasi berkas CPNS kan ya. Nah, mereka itu pengalaman dia di tim penilai dia mengajukan berkasnya ada 5, kali pegawainya ada berapa, kali butir kegiatan, itu dihitungnya per pegawai kalau yang seleksi berkas itu. Gitu sih. Terus sebenarnya kan manusia ya, kalau manusia kita pengennya yang besar ya fair aja kalau kita ngajuin yang besar gitu, katakanlah datanya ada 7 dikali pegawainya ada 100, 7 kali 100, 700 kali 0,02 ini. Itu fair aja. Cuman lagi-lagi yang menilai kan tim penilai ya. Dan tim penilai itu subjektivitasnya juga tergantung mereka kan sepakatnya gimana. Soalnya di tim penilai itu biasa ada sidang.
satu sama lain tuh ngasih masukan antara tim penilai kalau sepengetahuan saya gitu. Betul, betul Mas Tio. Memang ya itu tadi balik lagi, tim penilai mungkin punya sudut pandang yang berbeda ya. Atau tim penilai kadang-kadang melihat bahwa loh kok ini orang kebanyakan kerjanya dalam hal entry data tok, sementara kegiatan manajemen PNS yang lain ataupun kegiatan utama yang lain tidak dilakukan. Nah, kalau entry data kayak gini kan sebetulnya sesuatu hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh terampil ya, bukan pertama ya, ini kan untuk pertama. Dan balik lagi, apa iya kita sebagai analis kepegawaian pertama itu pekerjaannya hanya sekedar mengentry data gitu kan. Nah, biasanya kalau ada unsur-unsur seperti itu, mungkin subjektivitas ataupun apa, akhirnya yang merubah, oh ini kamu udah kebanyakan nih angka kredit yang berkaitan dengan entry data gitu kan. Seperti itu. Itu sih yang pernah saya dengar juga gitu kan. Izin sharing juga Mas Pram. Saya kan pernah nanya ke salah satu pegawai di Pusbin JFK BKN terkait dengan hal ini. Perhitungannya gimana gitu. Misalkan saya verifikasi sampai 5.000 data, 5.000 pelamar misalkan gitu. Gimana perhitung apakah 5.000 dikali 7 dikali 0,002 itu kan gede banget tuh Mas angka kreditnya kan? Benar. Misalkan kayak gitu. Lah itu kayak gimana gitu misalkan. Oh enggak Mas, bukan segitu, tapi 5.000 dikali 0,002 aja, nggak dikalikan 7 langsung gitu aja. Oh. Tidak dikalikan 7? Nggak dikalikan 7, langsung dikalikan 0,002. Coba kalau dibandingkan berapa 5.000 kali 7 dikali 0,02 sama yang bukan dikali 7 kan pasti lebih gede yang dikalikan 7 lagi kan? 70, iya, betul. 70 nih Mas Pian, 70 kalau dikalikan 7. Wah, gede banget kan? 5.000 kali 7 ini. Itu bisa langsung naik pangkat kan? Iya, langsung bisa naik pangkat. Tim penilai dari internal instansi masing-masing. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih, tim penilai dari internal instansi masing-masing atau BKN? Nah, ini maksudnya ini ya, Pak Hendra. Maksudnya pertanyaannya adalah tergantung dari tim penilai mana gitu kan ya. Tergantung juga Pak, kalau memang mohon izin Bapak adalah analis kepegawaian yang levelnya adalah jenjang pertama dan muda, itu tim penilainya pasti biasanya instansi masing-masing gitu kan. Tapi kalau udah madya, itu tim penilainya pasti dari BKN gitu Pak. Iya, kalau apa enggak yang di tim penilai di BKD-nya sih, BKD atau BKN Kanrek itu. Iya. Oke. Kalau pengalaman saya waktu pengangkatan pertama sebagai JF Anapak itu nilainya ke BKN karena ada aturannya di apa ya? Pokoknya waktu diklat tuh dibilangin kalau misalnya penilaian pertama itu ke BKN sebelum diangkat. Dan itu ngeprint buktinya hampir 3 kardus. Banyak ya Mas. Iya, gitulah. Ini Slavina Bianca. PPN termasuk ASN juga kan? Oh bukan dong Bu. PPN itu kan bahasa lainnya ya ada yang menyatakan honorer ya. Kalau ASN itu kan terdiri, kalau undang-undang ASN kan sebetulnya jelas ya, ASN itu adalah PNS dan P3K gitu, definisinya gitu. Oke, itu sekedar intermezzo ya. Ini enggak berkaitan sama pertanyaan nomor 3. Nomor 3 kira-kira udah clear ya? Clear. Lanjut Mas. Udah clear ya? Lanjut Mas, lanjut. Lanjut ya. Oke, sekarang yang keempat. Jika kegiatan membuat surat tugas atau nota dinas yang tidak hanya terkait kegiatan kepegawaian, tapi mendukung kegiatan unit juga, apakah ada kegiatan yang bisa dimasukkan untuk jenjang anak pelaksana? Berarti dia, ini siapa sih namanya? Bapak atau Ibu ini analis kepegawaian, tapi bisa jadi penempatannya bukan di bidang kepegawaian nih, sepertinya gitu kali ya Mas Tio ya. Mas Di Bian TU ya. mungkin Mas. Di TU kayaknya di TU bantuin keuangan juga mungkin atau gimana. Mungkin juga di bidang kepegawaian, tapi ternyata dia juga melaksanakan kegiatan apa misalkan bikin nota dinas terkait keuangan juga kali ya, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa di-input nggak tuh surat tugas ataupun nota dinas itu. Nah, ini ada pendapat nih dari Pak Hendra, mungkin membantu kegiatan jabatan pelaksana.
Itu masuk kegiatan mana nih Pak Hendra? Kalau misalkan outputnya misalkan bikin nota dinas terkait apa? Terkait keuangan, nota dinas ke KPPN misalkan. Nah itu kan nggak berkaitan sama kepegawaian ya. Kalau menurut saya sih nggak bisa dipertanggungjawabkan ataupun nggak bisa diusulkan ininya, dupaknya, angka kreditnya. Pak Ini Hendra, juga saya belum baca semua per-KBKN putri-putri kegiatan. Oh, oke, siap. kerja ikhlas. Iya. Ya, gitu. Akhirnya seperti itu. Kerja ikhlas, betul Pak. Jadi ya sebisa mungkin kalau kejadiannya seperti itu, ya sudah selayaknya kita itu analis kepegawaian ya. Saya ingat banget apa yang dulu pernah disampaikan sama pimpinan tinggi terkait kepegawaian, bahwa kita itu kalau ngurusin kepegawaian ya sudah ikhlas saja gitu kan. Memang kita tempatnya udah niatkan saja membantu orang gitu kan. Bantu orang, kalaupun misalkan dapat keluhan ataupun apa ya sudah menjadi kebiasaan untuk di bidang kepegawaian, yang penting kita kerjakan aja semaksimal mungkin. Tapi ya gitu, kita juga mesti bisa cerdas ya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Sebisa kita melakukan kerjaan yang ya sesuai dengan bidang kita lah, jangan yang lain. Apa nih Mas Tio? Enggak sih, kalau di SDM aparatur tuh ada salah satu butir, seingat saya ya, itu dia yang sifatnya ini nih, membantu misalnya ya, membantu tugas ini nih, melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF analis SDM aparatur. Oh ya, berarti kan interpretasi dari kegiatan masing-masing ya, karena di pertanyaan ini kan dia nggak menjelaskan secara detail nih Mas. Kalau memang ada kaitannya dengan SDM aparatur ataupun kepegawaian ya pasti bisa dipertanggungjawabkan ataupun bisa dimasukkan ke dalam putri kegiatan. Tapi kalau memang tidak ya ikhlas saja tadi Pak Hendra bilang. Gitu. Iya, oke. Oke, kalau merekap absen elektronik seperti fingerprint dan lain-lain untuk perhitungan turnir apakah ada cantolannya? Oh, absen Mas untuk perhitungan turnkin. Berarti apa nih kalau nggak salah pengelolaan tata usaha ya? Betul nggak Mas Tian? Kayaknya masuk ke kesejahteraan. Kesejahteraan. Ini kayak ini. Nah itu, soalnya token masuk di situ kan. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan. Oh, data juga nih. Oke, clear ya? Mas Pram ada yang nanya mengenai ini dari Ibu Nur Eka Ratnawati, untuk penyusunan pedoman kepegawaian yang tahun ini masih berupa konsep, belum selesai di legislasi, apakah dapat diakui dalam penilaian tahun ini? Mengingat effort yang dilakukan dalam penyusunan konsep itu cukup besar, namun output akhirnya dapat difinalkan. Saya potong dulu. Kayaknya itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan yang berikutnya deh, Mas. Oh ya, siap. Oke. Jadi nomor 3 udah clear. Nomor 4 udah clear ya. Oke, nomor 5, apakah ada contoh laporan untuk dupak? Nah, contoh laporan untuk dupak. Mungkin kalau saya menginterpretasikan pertanyaan ini, contoh format laporan ya, untuk dupak ya laporan penyusunan kegiatannya ya. Betul nggak sih? Ini kayaknya ya tergantung kegiatan apa. Kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan misalkan menghadiri rapat berkaitan dengan mutasi gitu kan. Nah, buatkan laporan pelaksanaan kegiatan rapat mutasi. Nah, itu laporan kegiatan manajemen kepegawaian gitu kan. Nah, contohnya Mas Tio mungkin pengen lihat contoh kali Mas. Tapi kalau misalkan kita kasih gambaran besarnya gimana Mas Tio? Yang penting dalam laporan itu apa aja sih yang dibutuhkan? Kayaknya sih gitu ya pertanyaannya ya. Arahnya ke situ ya. Iya. Bisa ke situ sih, laporan kegiatan rapat atau BIMTEK terkait manajemen kepegawaian.
Nah, Kalau isinya apa? format laporan, aku belum lihat ini sih Mas di per KBKN-nya apakah ada formatnya. Kalau misalnya ada, ya kita ngacunya ke sana. Cuman kalau based on pengalaman saya, yang jelas standar minimalnya ya, ini minimal dari atasan. Ada judul kegiatannya, misalnya rapat apa, atau consigning atau apa. Terus tanggal berapa, di situ pesertanya siapa aja, siapa yang memimpin, siapa yang menyelenggarakan, lalu disampaikan poin-poin penting yang diutarakan dalam kegiatan itu. Terus nanti yang terakhir poinnya adalah tindak lanjut rapat, terus dilaporin ke pimpinan. Kalau misalnya perlu ada tanda tangan ya ada tanda tangannya. Itu sih kalau di pengalaman aku sih Mas. Cuman kalau format laporannya mungkin kita perlu lihat di per KBKN-nya deh. Oke, nah ini ada pertanyaan lanjutnya nih Mas, dari Lavina Bianca ini. Apakah semua notulensi itu bisa dikatakan laporan gitu kan maksudnya gitu ya? Iya. Nah, kalau saya sih gini, Bu, mensiasatinya gini, karena di butir kegiatan itu satuannya adalah laporan, bukan notulensi, maka yang saya buatkan adalah formatnya format laporan, walaupun itu adalah kita juga melakukan notulensi. Dari notulensi itu kan notulen kan hanya poin-poin aja ya. Nah, dari poin-poin itu saya rangkum, saya bahasakan menjadi bentuk laporan yang ditandatangani oleh saya, atasan langsung saya ke pimpinan tinggi saya, gitu kan. Nah, atas dasar itulah kita bisa dikatakan ini adalah laporan, gitu. Jadi daripada kita buat notulensi tapi eh, tidak bisa diklaim, dalam artian mungkin juga kalaupun diklaim angka kreditnya kecil, mending kita naikkan aja gitu kan, naikkan aja statusnya menjadi laporan gitu. Laporan kan 2 sampai 3 halaman juga sebetulnya sudah bisa dikatakan laporan ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Bisa dibilang begitu sih Mas. Ya, Iya, bisa Mas. gitu ya. Yang penting kan di laporan itu formatnya ya pertama latar belakang mungkin gitu kan. Terus isi dari rapat ataupun kegiatannya itu apa, terus hal-hal yang dipermasalahkan apa, terus hal-hal yang perlu ditindaklanjutin seperti apa. Itu laporan itu format. Kira-kira seperti itu sih yang selama ini saya lakukan juga. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman lain, silahkan. Notulensi juga 3 sampai 4 halaman sampai 5 halaman sih ya kan, iya. Nah, ini benar Pak Ibu Cantar ya, konten isi laporan disesuaikan dengan tata naskah dinas instansi masing-masing. Nah, ini bagus banget nih komentar dari Ibu Cantar nih. Ya, saya ingat juga nih, kita di masing-masing instansi pasti juga punya tata naskah tersendiri ya, pedoman apa baik itu penulisan nota dinas, surat dinas, ataupun bentuk laporan, seperti apa itu kan punya formatnya masing-masing ya. Jadi ya silahkan dipelajari di formatnya sendiri. Silahkan dicari di rekan-rekan yang punya. Oke, nomor 5 clear ya, Mas Tio. Clear. Sip. Ya, sekarang kita, sorry, mungkin di chat ada banyak pertanyaan yang kelewat ataupun di luar dari pertanyaan 1 sampai 5, masih di luar itu. Tapi tadi saya lihat kayaknya Mas Pian ini satu persatu menjawab ya, jadi silahkan untuk dibaca kembali. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya tidak bisa membacakan di chatnya, tapi saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Nah ini nih, contohnya kayak gini nih, Sukometa Rangga nih, saya belum dijawab. Yang mana nih Pak? Langsung aja deh Pak, ngomong Pak. Kalau bisa, ayolah Pak. Coba kita ini ya. Saya bukan bapak-bapak sih kebetulan. Oh ada Rangganya, mohon maaf ini Ibu. Saya kira. Enggak, ini diskusi aja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di butir-butir perka 07-nya itu, rapat itu hanya tertentu saja. Kita ambil contoh untuk yang tewas, kemudian penetapan NIP, dan lain-lain begitu. Sementara rapat yang lainnya itu di mana diklaimnya? Oh, ya.
Ya kan? Mau dimasukin di butir yang mana ini? Saya paham maksudnya. Coba dilihat, rapat itu cuma tertentu sekali. Iya, saya juga baru ngasih, Bu. Rapat itu sedikit ya. Iya. Kalau yang di stat secara langsung dengan judul rapat itu memang sedikit ya. Tapi saya sih ngeliatnya gini, Bu, mohon izin. Perka ini kan apa namanya ya? Memang sudah mencoba untuk mendetailkan sebisa mungkin ya pelaksanaan kegiatan yang ada di baik itu di daerah ataupun di pusat gitu kan. Ataupun juga banyak juga pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan di BKN gitu kali ya. Nah, kalau misalkan kita membatasi diri dengan definisi rapat yang ada di Perka ini, sementara kita juga melakukan rapat yang berkaitan dengan kepegawaian, manajemen kepegawaian, gitu kan. Kalau kita membatasi diri kayaknya gimana ya? Saya ngelihatnya kurang enak juga ya. Ya sedih sih Mas, saya bisa 5 kali rapat sehari. Capek itu pun. Ya makanya berarti kan kalau yang penting kan berkaitan dengan kepegawaian ya, terus ada laporannya. Nanti kita tinggal cantol-cantolin aja. Nah ini Mas Tio udah ini nih menampilkan nih. Membuat laporan pelaksanaan workshop atau BIMTEK perumusan kebijakan manajemen kepegawaian. Tapi ini angka kreditnya gede nih Mas Tio. Aku masuk di sini sih Mas, kalau pengalamanku. Oh, Mas Tio masukin di situ. Iya. Tapi saya secara pribadi sih sanksi ya, karena angka kreditnya gede nih 0,2 nih. Iya nggak Bu? Iya. Ya usaha dulu aja Mas, kalau maju numpang Mas, jangan pesimis. Nah, maksudnya daripada kita khawatirnya sih ya, nih khawatirnya. Saya nggak tahu teman-teman kepegawaian di sini tim penilainya apakah dalam tanda kutip baik atau jahat gitu ya. Artinya gini, yang namanya tim penilai setahu saya ya, ada yang baik sampai memindahkan misalkan kita mengklaim laporan kita ini di akun 21347. Angka kreditnya gede 0,2. Tapi sama tim penilai nggak cocok, oh ini nggak pas nih. Ini harusnya yang angka kreditnya kecil 0,00 berapa 5 atau 6 gitu kan. Ada yang baik hati memindahkan. Memang konsekuensinya dupak kita, usulan kita akan lebih kecil gitu kan. Tapi ada juga yang jahat dalam artian karena mungkin ngerasa bahwa yang tim penilai terserah dong kalau misalkan ini ternyata nggak pas ya kita tinggal drop aja, dicoret aja gitu, jadi nggak dipindahin gitu. Ada yang jawab seperti itu, ada yang jahat seperti itu gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau saya secara pribadi sih lebih baik kita kalau lihat diri kita sendirilah, hasil kita itu apa misalkan. Nah, ini sedikit tambahan nih, Mas. Untuk yang kebijakan kepegawaian ini, setahu saya cuma bisa diklaim sama Anpak di BKN. Oh gitu. Iya, yang saya dapat informasi dari ininya BKN ya, karena kita beberapa kali dapat bimbingan sih ngundang BKN sebagai narasumber. Sekarang di chat ada yang bisa menjelaskan tuh. Oke, saya sih lebih enak ya kalau misalkan teman-teman di sini langsung ngomong nih kayak ibu siapa Bu? Mohon izin. Rangga. Ibu Rangga. Iya. Saya Bapak Cinta dong Bu. Oke, siapa Mas Tio yang mau ini? Bu Endang ini udah saya minta buat unmute sih. Bu Intan. Bu Endang. Iya, oke. Terima kasih Mas. Ya, itu tuh. Bu Endang. Iya. Selamat siang. Sore ya. Ibu. Saya tadi bingung, saya pikir ini mau bahas butir-butir kegiatan yang baru 37 gitu ya. Ternyata ini aduh kasihan juga Bapak-bapak, Ibu kok masih hal-hal yang belum pernah mengajukan gitu ya. Jadi saya sudah madya, jadi penilaian saya di BKN. Jadi saya mau menjelaskan laporan. Jadi Bapak Ibu masukkan saja laporan di
semuanya tadi Bu siapa tadi Bu Sukometa di pelaporan ini tergantung nanti jenjangnya ya Bapak Ibu ya 21, 22, 05, 002. Nah nanti Bapak Ibu bisa semua kegiatan dimasukkan ke laporan itu tergantung masing-masing jenjangnya nanti. Nah, kemudian laporan itu isinya judul gitu ya, terus di mana, jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian ada pendahuluan bab 1, kemudian ada dasar hukumnya apa gitu kan, maksud dan tujuan dasar hukum kan, kalau misalnya ketika kita rapat gitu kan, pasti ada surat undangan tuh, berdasarkan surat undangan kepala bla 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 nomor bla bla tentang apa misalnya seperti itu ya. Terus tujuannya untuk apa, maksud dan tujuannya untuk apa, itu bab 1 pendahuluan. Itu kalau saya ya selama ini ya. Terus kemudian di bab 2 itu kalau mau masukin siapa yang hadir gitu silahkan. Kalau saya malas ngetiknya soalnya. Jadi terus kemudian bab 2 saya uraian kegiatannya ngapain, dibuka oleh siapa, terus intinya apa dulu, tujuan mau rapat itu nanti apa gitu-gitu. Nah kemudian sampai hasil akhir apa, terus kemudian bab 3 penutup, ketika penutup ditutup oleh siapa, yang tadi di kegiatan dibuka oleh siapa, nah penutup itu nanti rencana apa lagi gitu ya gitu. Nah kemudian tanda tangan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau pelaporan bukan notulen gitu, memang benar Mas Pram gitu. Jadi semua kegiatan kalau punya laporan saya masukin aja di sini, udah gitu. Ya. Dan kecil ya Bu ya, relatif kecil Ya, dibandingkan memang kecil. siap. Tapi kalau tadi Bu Sukometa misalkan banyak banget gitu ya, sehari bisa 5, ngebayang. Berarti rapatnya cuma berapa orang, kalau rapat kan paling tidak 2 jaman ya. Iya betul. 5 itu nggak kayaknya kok rapat apa gitu kan. Itu juga harus dipertanyakan juga gitu kan sama BKN gitu. Kalau saya selama ini jadi saya 3 kali ke BKN, saya sekarang sudah nanti update saya 4C gitu ya. Jadi benar-benar karir fungsional seperti itu. Mas Tio, nih ada Bu Endang nih Mas Tio. Ini Bu Endang harus datang lagi nih. Ini semestinya Bu Endang nih yang banyak berbicara di sini nih Mas Tio. Enggak, belum tentu juga. Tapi terima kasih banyak Bu Endang. Ya, masukinnya di sini aja. Judulnya laporan rapat apa-apa atau laporan kedaruratan. Kalau saya kan dari dulu dari Batan ya, kedaruratan nuklir apa-apa. Jadi masukin aja di situ. Ya. Udah selesai gitu. Insya Allah dinilai. Kalau sama BKN loh yang saya dinilai. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Nggak harus kepegawaian, karena kita angkep itu diundang pasti ada hubungannya dong gitu. Nggak terus harus pegawai apa, kan semuanya kan kita ngurusin pegawai gitu. Betul Bu. Setuju Bu. Sepakat Bu. Baik Bu Endang, terima kasih banyak Bu. Kita tercerahkan nih Bu di sini. Ya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi Bu, walaupun itu sebetulnya bukan laporan tahunan, apa nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Pokoknya semua kegiatan masukin ke laporan aja. Kalau saya begitu. Tapi ada juga loh Bu, saya pernah baca ada kegiatan yang ini Bu, izin Bu, yang laporan mingguan, harian gitu loh Bu. Itu gimana tuh Bu? Ya itu saya masukin ke situ semuanya. Berarti bisa di situ. Saya bingung daripada saya pusing, saya masukin ke pelaporan. Jadi sebenarnya itu bukan laporan tahunan atau laporan, jadi ya memang membuat laporan di situ gitu. Siap. Akan lebih aman gitu. Satu jagat ya Bu ya di situ berarti ya. Bu dari Ibu Sukometa Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau memang pengalamannya begitu, ya terima kasih banyak. Siap. Oke, clear ya. Makasih banyak Bu Endang. Nah, terus kemudian tadi yang diklat, sebenarnya saya nggak mau komen tapi kok kasihan gitu ya daripada ini. Jadi kalau diklat, misalkan diklat belum ada sertifikatnya. Nah, ketika ada undangan diklat kan pasti ada undangannya plus ada materi kurikulum ya. Ya kan? Nah, itu saja belum cukup. Lah nanti ya kalau datang, kalau enggak gitu kan? Oke. Nah, kalau belum ada sertifikatnya, Bapak Ibu buat laporan. Itu nanti di press jadi satu gitu. Nah, itu tanda tangan kita yang membuat laporan plus tanda tangan atasan kita bahwa nanti sertifikat belum dikeluarkan. Jadi
ada buktinya. Kalau nggak ada kan ya kalau kita berangkat, kalau enggak nanti dicoret gitu. Nah, Ya. itu kan nanti akan ketahuan per jamnya. Kalau misalnya sampai 30 jam misalnya kan hanya setengah ya kan gitu kan, atau sampai berapa satu misalnya seperti itu. Kalau tadi Mas Tio itu ngasih ini Bu, pengalaman bisa dibuatkan surat pernyataan dari pimpinan tinggi Bu atau pimpinan unit Bu, bisa nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Kalau di sini kan sertifikat atau laporan soalnya. Oh berarti yang laporan aja ya Bu ya? Iya, surat pernyataannya harus ditandatanganin pimpinan, itu kan udah cukup. Oh cukup. Kalau belum ada sertifikatnya ya, kalau sudah ada sertifikatnya, surat tugas yang ada berapa, karena kalau sertifikat udah langsung ya ada berapa jam gitu kan ketahuan ya. Tapi kalau belum ada kan ya surat tugas yang ada materi berapa jamnya plus laporan ditandatanganin kita plus atasan langsungnya begitu. Siap. Baik, Bu Endang, terima kasih banyak Bu. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau membuat usulan dupak, ini sekarang bukan dupak ya, edupak ya, itu sebaiknya buatlah orang itu paham penilainya gitu loh. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi, jelas ya sudah langsung dinilai. Tuh kalau nggak jelas kan ya udah males kan dicoret, yang dinilai kan banyak banget pastinya. Nah itu Bu, ya tadi saya bilang mungkin ada tim penilai yang dalam tanda kutip jahat itu Bu ya, ngelihat bahwa oh ini nggak relevan nih, langsung aja dicoret, di drop gitu kan, khawatirnya kan gitu ya Bu ya. Ya. Makanya saya tidak tahu jahat apa enggak karena selama ini saya ke BKN baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Karena kemarin gini Bu, mohon izin, saya juga punya pengalaman ketika kita mengundang teman-teman di BKN untuk jadi narasumber, ada statement yang menyatakan bahwa sebagai tim penilai itu bukan kewajibannya memindah-mindahkan butir kegiatan gitu kan. Kalau memang dirasa tidak pas, tidak cocok ya boleh aja tim penilai itu ngedrop gitu loh Bu. Nah dari ya, situ bisa terjadi tergantung tingkat pemahaman dan tingkat apa ya, oh ini bisa logika dari tim penilai kan? Betul Bu, ya. Betul. Ya makanya sebisa mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita memproksikan sedekat mungkin ya Bu ya dengan butir kegiatan yang ada ya. Nggak perlu harus sampai gede-gede, tapi yang penting kalau misalkan dirasa cukup, pas, ya nggak apa-apa walaupun dapat angka kredit yang 0,002 misalkan Ibu ya. Gitu. Tapi di sini bisa dipahamin ya Bapak Ibu, ini Bu Endang terima kasih banyak nih ada kita nih Bu Endang. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa bergabung lagi Bu. Insya Allah. Bu, mohon ditemenin juga ya Bu sampai acara ini selesai Bu. Ini ternyata banyak nih Bu teman-teman yang memang secara teknis menanyakan hal-hal yang sifatnya perintilan gitu loh Bu. Kecil-kecil seperti ini. Oke. Mohon izin Bu, saya lanjut ke berikutnya ya Bu ya, Bapak Ibu. Mas Tio, izin Mas, yang Excel tadi Mas. Ya, koneksinya Mas Tio terputus Mas, saya coba bantu ya. Oke, siap Mas Fian. Baik. Sekarang yang keenam, menerima konsultasi penggunaan atau tata cara pengoperasian sistem informasi kepegawaian instansi. Masuknya ke butir mana ya? Misalnya pegawai Japri via WA, bertanya bagaimana cara mengupdate data pribadi, kemudian kita kasih solusinya beserta capture langkah-langkahnya di Simpek instansi. Nah, ya kalau saya nggak salah, memang ada ya, kita itu sebagai analis kepegawaian membuka layanan konsultasi gitu kan, menerima pertanyaan gitu kan. Nah, tapi ya itu, ini pertanyaan menarik nih. Selama ini saya juga mengalami itu ya, tapi tidak pernah mendokumentasikannya ataupun tidak pernah melakukan membuat kayak semacam form konsultasi gitu kan, siapa yang mau konsultasi, siapa yang mau bertanya, terus hasilnya apa gitu kan. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini punya pengalaman yang terkait ini, boleh dong di-share informasinya atau pengetahuannya.
Gimana Bapak Ibu? Ada yang komentar kah? Konsultasi nih, konsultasi. Nah ini Bu Bianca lagi nih. Kalau nggak salah konsultasi itu untuk mudah saja. Yang pertama tidak bisa, tidak ada. Pakai screenshot WA bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini kayaknya Bu Bianca ini udah pernah nih. Bu Bianca silahkan open mic dong Bu. Saya pengen dengar suara Ibu nih. Atau ini Bu Endang mau ngomong nih? Mas Pian, tolong dibuka, Mas. Yap. Silakan Bu. Tadi siapa Bu Sian? Bu Endang, Bu Endang. Bu Endang ya? Oke, sebentar. Speakernya nggak bisa, maaf. Oh ini ada nih, Mas. Oke, Bu Bianca, cerewet. Ya, jadi tergantung konsultasinya apa gitu ya. Kalau model WA saya nggak tahu, saya belum pernah. Tapi kalau datang langsung gitu ya, difoto aja. Foto konsultasinya mulai jam berapa sampai jam berapa, terkait apa, solusinya apa, misalnya seperti itu ya. Ada, nanti cari sesuai dengan konsultasi apa gitu. Konsultasi pengembangan kompetensi misalkan seperti itu. Nanti ada tanda tangan hasil laporan kita konsultasi, ada tanda tangan yang konsultasi sama yang memberi konsultasi gitu. Bu, ini kan satuannya laporannya, Bu. Kegiatannya, Bu. Itu gimana ya, Bu ya? Fasilitasi. Nah, bisa aja ini masuk memberikan fasilitasi konsultasi ya. Saya waktu itu lupa, saya pernah gitu ya. Tapi di mana, karena udah lama, 2016 Pak ya. Jadi misalkan ini masuk aja, buat aja. Jadi nggak harus muda ya, cari aja yang setara, yang levelnya kira-kira saya memberi konsultasi 1 atau 2 jam terkait apa gitu. Jadi di situ. Yang penting ada buktinya, ada tanda tangan yang kita konsultasiin, sama tanda tangan kita, laporan hasilnya apa gitu. Nanti dicari, saya nggak hafal butir-butir ini ya. Nggak ada usaha ngapain, jadi jarang pernah ya Bu ya. Disesuaikan dengan apa gitu. Katanya. Jadi kalau misalkan ini masuk ke sini karena susah gitu, bisa aja muda misalkan, kan konsultasi nggak mungkin ahli pertama ya, tapi bisa terjadi misalkan terampil kan juga bisa aja memberi, kalau dia kerjaannya di situ memberi konsultasi. Betul. Kalau misalkan memang di situ nggak ada yang muda ataupun madya kan berarti pertama juga bisa dong ya Bu ya. Tapi memang kalau paham ya, biasanya kan kalau konsultasi kan pasti ke atasannya ya. Iya. Nggak mungkin ke pertama, hanya itu kan bukan konsultasi, tanya. Kan konsultasi itu kan harus ada pemecahan gitu kan, masalahnya apa, pemecahannya apa, terus bagaimana. Izin Mas Pram dan Bu Endang, saya ada satu contoh laporannya, mungkin bisa dicek bareng-bareng ya, kira-kira. Oke, siap Mas Pian. Silakan Mas Pram. Coba ya. Mas Pian. Sebentar, saya coba dulu. Nih, misalkan ada yang bertanya, saya capture screenshot-nya. Mas, riwayat jabatan yang validasi siapa ya? Terus saya bilang Kasubag gitu kan. Oh, kalau belum divalidasi, nah itu konsultasi dengan siapa gitu kan. Terus ada yang bertanya, kalau cek tanggal ini bagaimana gitu. Ini kan karena kebetulan saya menangani Simpak ya. Jadi di sini ada yang bertanya, saya jawab. Nah, terus saya capture gitu setiap pertanyaannya gitu kan. Terus saya saya ini juga sebentar. Saya rekap ke dalam Excel yang tadi hasil tanya jawabnya itu. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini sih contohnya. Karena dalam pikiran saya konsultasi nggak cuma satu tanya terus dijawab. Iya. Bahasa konsultasi saya itu 1 jaman gitu loh, minimal gitu loh. Jadi bukan tanya, itu tak bertanya ya, bukan konsultasi ya. Gimana sih, aku juga kalau yang kayak gitu saya belum pernah. Kalau saya sih kebetulan jadi helpdesk ya Bu ya, di helpdesk untuk Simpak di tempat saya, jadi ada yang suka bertanya. Dicoba aja ya kalau helpdesk ya. Suka bertanya setiap hari gitu kan. Jadi ada yang bertanya mengenai aplikasi ini bagaimana, aplikasi itu bagaimana gitu kan. Terus saya
kasih langkah-langkahnya gitu kan, terus ada capture tadinya itu apa WA-nya gitu kan, terus saya rekap ke dalam Excel ini, mungkin apakah bisa seperti ini gitu kan. Iya, ini saya belum pernah kayak gini, Ini kalau saya tanya seperti jawab ini sih. terus di capture gitu belum pernah. Kalau itu kayak gitu-gitu saya nggak pernah menilaikan ya. WA tanya, Bu ini gitu nggak menilaikan. Tapi kalau ini misalnya banyak gitu ya, coba aja menurut saya di identifikasi yang sesuai masing-masing. Misalnya tadi SAPK dimasukin SAPK gitu ya. Tapi dikasih ini berapa itu tadi lewat WA, tapi kan tahu ya kalau itu lewat WA karena di screenshot ya. Dibuat laporan aja Pak kalau saya. Bentuknya laporan ya Bu ya? Dibuat Oh, laporan, ini jadi diidentifikasi ini masuk ke masuk ke SAPK, ini masuk ke penerimaan pegawai, dibuat laporan aja jadi satu laporan gitu. Iya. Saya belum pernah sih yang kayak gitu screenshot gitu-gitu. Yang saya iniin konsultasi itu datang paling tidak ya duduk di depan kayak wawancara gitu sih. Iya. Kalau yang dibuat Mas Pian ini kan memang awalnya dia capturing dulu Bu, ya kan. Terus selanjutnya berarti sampai dengan puas ya dalam tanda kutip ya Mas Pian ya, sampai dengan masalah terselesaikan. Ya, sampai resolve Mas. Dibuatkan dalam bentuk Excel gitu ya rekapitulasinya ya. Terus Ya, per satuan orang itu dinilai ya. Berarti kalau tadi Mas Pian ada sampai 48 halaman atau berapa orang itu, taruh 48 orang berarti dikalikan 0,0005 itu tadi ya. Ya betul Mas. Kalau saya sih ngelihatnya itu sih. Sepertinya begitu ya. Mungkin konsultasinya apa dulu nih? Mungkin terkait dengan simpek atau mungkin terkait dengan apa perceraian atau apa disesuaikan juga sih mungkin jenis konsultasinya. Iya. Oke. Tapi ini tadi Bu. Itu disebut konsultasi gitu ya. Apakah itu disebut konsultasi gitu kan, bertanya gitu. Kalau bahasa konsultasi itu kan dalam proses lama ya, agak lama gitulah gitu ya. Tapi Mas Pian ini tadi memberikan ini Bu, di sheet yang terakhir, di row yang terakhir itu tadi ada ininya Bu, penyelesaiannya atau apa tadi Mas Pian? Ada solusi atau penyelesaiannya. Nah, saya rasa kayaknya bisa kali ya Bu ya. Tapi tidak setiap sekali bertanya itu dinilaikan, menurut saya ya terlalu ringan pekerjaannya gitu. Oh, iya. Kecuali kalau saya mending memberikan konsen itu boleh di screenshot terus dibuat laporan, ini ada pertanyaan tentang ini, terus saya mencarikan referensi apa-apa jadi laporan. Memang kalau saya lebih baik begitu. Laporan berarti effortnya lebih tinggi lagi ya Bu. Jadi di laporan itu mungkin pijakan penyelesaian itu berdasarkan aturan apa gitu kali ya Bu ya? Kalau menurut saya ya, karena saya belum pernah sih kalau yang kayak gitu screenshot. Kalau konsultasi emang bener datang konsultasi gitu. Ya Mas Pian berarti mungkin bisa ditambahkan lagi Mas Pian menyatakan solusi itu atas dasar apa gitu loh Mas Pian. Dasarnya dari mana gitu kan. Nah, itu dituangkan dalam bentuk laporan gitu. Kalau Bu Endang seperti itu Mas Pian, tapi kalau di tempat Mas Pian ternyata itu bisa, ya monggo-monggo aja sih. Ya lebih baik konsultasikan saja sama tim penilai di tempat satker masing-masing gitu. Iya. Karena kalau laporan sampai mudah kan itu tergantung penilainya ya, bukan iya. Tergantung bisa enggak. Gitu. Betul Bu. Karena laporan pun juga besaran angka kreditnya sama ya Bu ya, 0,0005 tadi ya. Ya, konsultasi juga sama 0,005. Baik, Mas Pram, izin Mas. Ya Mas Tio gimana Mas? Ini kan apa ya? Kita nyewa Zoom-nya sampai 17.15 ya. Terus juga di briefing kita waktunya sejam sampai 1,5 jam. Mungkin tadi bisa jadi pertanyaan terakhir sih, dan sisa waktu ini kita bisa isi dengan diskusi-diskusi gitu. Terus juga mau nyampein Bapak Ibu, dan ini kebetulan juga pertama ya, episode pertama kita ngadain diskusi kayak gini, dan ya cukup terbuka, saya pribadi cukup terbuka dengan banyak insight baru gitu. Itu sih Mas Pram, mungkin kita nggak ngebahas dari Excel tadi, bisa dibahas dari yang tadi atau pertama-tama yang terakhir aja gitu. Oke Mas Tio, aduh ini kalau kayak gini
Mbak Bianca kecewa nih Mas Tio. Mbak Bianca ini udah cerewet nih Mas Tio nih. Gimana dong? Tapi ini mau malam minggu nih Mas. Oh gitu. Oke. Mungkin kita bisa ini sih apa nanti Mas Pram bisa, terus saya bisa dan teman-teman lain bisa ya kita agendain lagi aja. Dan juga sebenarnya kan ada informasi juga yang beredar ya kalau misalnya nanti mulai periode selanjutnya itu kita menggunakan butir analisis SDM aparatur. Nah bisa jadi bulan-bulan ini nih kita menggunakan butir anapek terakhir kalinya kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih gimana gitu. Ya betul Pak. Oh, Menurut betul. saya sampai Mei nanti, Mei 2021, kita ini terakhir menggunakan butir model juknisnya BKN nomor 7 2015 itu ya. Jadi pengusulan Dupak terakhir itu sampai Mei kalau nggak salah. Mei 2022 atau 2001 tuh? Mei. Kan 2021 udah hilang Pak. 2022. Kedua ya. Jadi itu terakhir. Masukin model ini. Nanti kan habis itu kita Januari 2022 itu menggunakan Permenpan 37 dan 38 ya. Iya. Mulailah SKP terintegrasi dengan Dupak itu kan. Baik. Baik Bu Endang, terima kasih banyak nih informasinya. Bu Bianca nih komentar lagi, siap Mas Tio, terima kasih. Iya Bapak Ibu mohon izin, sepertinya kita juga akhirnya dipisahkan dengan waktu ya. Nanti beberapa pertanyaan yang memang tadi belum bisa terjawab, bisa jadi nanti ada forum lagi nih dari Mas Tio nih, atau kalau misalkan cukup dibalas di forum forum Telegram ya, sepertinya cukup ya. Tapi saya terus terang sangat senang banget nih ada forum seperti ini gitu kan, teman-teman yang belum sama sekali pernah bikin dupak ataupun belum tahu lah bagaimana cara untuk menyusunnya gitu kan, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa tahu gitu. Terus di sini juga saya senang banget nih ada Bu Endang gitu kan yang sudah berpengalaman bisa memberikan ilmunya kepada kami Bu. Terima kasih banyak. Saya yakin juga di sini banyak nih bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah berpengalaman tapi mungkin kesempatan ini belum bisa kontribusi lebih. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa bisa inilah memberikan pencerahan ke teman-teman yang ada di forum ini. Seperti itu. Nah, nanti hasil diskusi kita ini akan disampaikan di itu ya, di Telegram ya, di chatnya Telegram. Gimana Mas Tio? Ini sebentar lagi udah timeline ya, udah. Iya, soalnya kita pakai dana pribadi sih. Enggak, bukan dana pribadi. Kemarin kan sempat sharing session dan beberapa peserta juga menyumbangkan uang gitu, dan sayang aja kalau nggak dimanfaatin. Akhirnya kita coba buat program sharing-sharing ini sih. Ini ada yang rese nih. Ya, berarti sekarang forumnya diskusi ya. Saya balikin ke Mas Tio ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya tutup aja Mas Pram. Kalau ada Mas Pram. Ya, gimana? Ditutup aja nggak apa-apa Mas. Ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan analis kepegawaian, sekiranya tadi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan karir Bapak Ibu di kepegawaian ini bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan juga forum ini bisa nanti ada tindak lanjutnya nih Mas Tio. Ini menurut kami forum yang sangat baik ya, bisa bertukar pikiran, bertukar pendapatan, bertukar pengalaman seperti itu, dan mudah-mudahan orang-orang kayak Bu Endang ini masih mau lah untuk memberikan ilmunya kepada kita-kita yang masih relatif baru nih teman-teman di sini. Ya, saya salah satu pengurus IPAKRI Pak, jadi tadi saya mau keluar nggak tega juga gitu ya, tanggung jawab gitu. Betul, terima kasih banyak Bu. Ibu pasti di Kapri juga aktif ya Bu ya, pastinya ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi ibadah buat kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk tutur kata yang salah ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab atau yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, silakan Mas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya. Dan saya rasa ini melebihi ekspektasi saya pribadi dan teman-teman pengurus grup Telegram ya. Harapannya di grup Telegram itu juga makin berkembang dengan informasi-informasi yang lebih akurat dan kredibel dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Dan juga mungkin kita di sini definisinya apa ya? Kita saling belajar gitu, saling belajar dan saling mengisi. Tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang bagaimana gitu. Kita saling mengisi supaya kedepannya kita bisa apa ya, sinergi lah. Misalnya kebingungan di instansinya, kita bisa tanya di grup Telegram. Misalnya cara nyusun infojab gimana? Nah kita bisa tanya di grup ataupun seperti apa gitu. Dan harapannya saya lagi-lagi menyampaikannya kalau grup Telegram itu tidak resmi, non formal gitu. Ya anggap aja itu sebagai obrolan warung kopi dan tidak bisa ada landasan hukumnya lah. Dan kita sifatnya sharing-sharing aja gitu. Kalaupun Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih kredibel ya silakan mencari narasumber yang lebih pasti dari Pakri langsung ataupun dari BKN langsung, dan itu jauh lebih apa ya meyakinkan daripada Bapak Ibu bertanya di grup Telegram. Tapi grup Telegram ini juga nggak sedikit mendapatkan apresiasi dari para membernya dan cukup banyak yang nggak sedikit lah yang bilang kalau grup Telegram kita ini Saringan Kepegawaian ini juga salah satu yang terbaik lah di antara grup Telegram yang lainnya begitu. Mungkin izin maaf saya kasih ini ya Pak ya, Pak Tio, Pak ini. Ya. Jadi saya kasih tip. Enggak, Bu. Jadi kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang mau diajukan gitu ya, dipisah-pisah gitu per map kalau saya ya. Terus kasih judul di ini. Nah begitu ini kan tidak mungkin semua sama dengan butir kegiatan ya kerjaan kita gitu kan. Nah sesuai jenjang baca setiap butir itu, baca dulu, renungkan dulu, bolak-balik baca gitu sampai seolah-olah ngelotok padahal juga nggak hafal saya gitu. Nah sudah dibaca kadang-kadang jadi di situ ini kegiatan masuk di mana ya gitu. Jadi cari yang terdekat. Nanti kalau pas mau ngajuin itu apa saya. Nah, ketika mau ini kan kadang-kadang kita kalau saya banyakkan penyetaraan gitu ya. Jadi ini masuk kemana ya? Jadi baca dulu butirnya sesuai jenjang gitu. Oh ini di permap hasil-hasil kerjaan kita dalam setahun misalnya gitu, dimasukin masing-masing map, kasih judul gitu ya. Kalau sudah nanti, oh ini manajemen SDM, oh pengembangan sistem manajemen, oh pengembangan profesi, oh ini penunjang. Jadi itu akan membuat gampang Bapak Ibu gitu ya. Baru masukin. Kalau ini tidak sesuai semua, kira-kira yang paling dekat apa ya? Kan kita masuk kerja nggak dinilaikan gitu kan. Jadi cari. Nah nanti dalam laporan tulis disetarakan. Misalnya seperti itu. Disetarakan dengan bla 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 butir kegiatan apa. Jadi seperti itu cara ininya Pak, Bu. Ya. Paham ya Bapak Ibu baik, ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu Endang. Mohon izin ini Ya. sisa waktunya sedikit. Saya mau menutup akhir salam. Bu Endang mungkin nanti saya bisa kontak langsung ya untuk next gitu. Ya. Baik, mohon maaf apabila ada salah ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Izin ya. wabarakatuh. Izin live Mas Tio, Bu Endang, Bu Cinta.